Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh tanggal 21 Januari 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa teman-teman untuk selalu ingat pesan Ibu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Ustazah harap teman-teman mampu memahami reklame dan macam-macamnya. Kemudian teman-teman mampu mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Ustazah harap juga teman-teman mengetahui tujuan negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta teman-teman mampu membuat poster tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Langsung saja kita masuk ke materi reklame dan macam-macamnya. Reklame adalah media yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai suatu kegiatan, barang, atau jasa kepada masyarakat umum. Reklame juga merupakan karya seni rupa yang memiliki keindahan dan estetika. Reklame dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, tujuan pembuatan, dan jenis media. Kemudian reklame berdasarkan tujuan pembuatannya dibagi menjadi dua, yaitu reklame komersial yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, dan yang kedua adalah reklame non-komersial, yaitu bukan untuk keuntungan. Nah teman-teman, jangan sampai terbalik ya. Reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk mendapat keuntungan. Oke? Komersial itu keuntungan. Kita lanjutkan kepada reklame jenis berikutnya. Reklame berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu reklame imbauan atau ajakan yang isinya mengajak atau menghimbau orang untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Kemudian reklame penawaran, yaitu menawarkan produk atau barang atau jasa. Kemudian reklame informasi yang isinya seputar dan yang ketiga adalah reklame berdasarkan jenis medianya, dibagi menjadi 3, yaitu reklame audio yang berupa suara, kemudian reklame visual berupa gambar, serta reklame audio visual atau gambar dan suara. Kalau reklame audio biasanya bentuknya dalam radio teman-teman. Kemudian untuk visual seperti poster, baliho, dan lain-lain. Sedangkan audio visual itu contohnya adalah televisi. Nah gimana? Masih kurang jelaskah pemaparannya? Jika masih kurang jelas dan masih belum dipahami, teman-teman silahkan hubungi Ustazah di nomor WhatsApp Ustazah ya. Kita lanjutkan kepada materi tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap negara kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mohon maaf itu KBBI ya, bukan KKBI. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Jadi ini adalah pengertian tanggung jawab dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Bentuk tanggung jawabnya ini seperti apa? Yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-silanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Ini adalah salah satu cara tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, sikapnya apa sih yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang nanya, apa sih ideologi negara Indonesia? Yaitu Pancasila. Jadi kita mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Jadi dimanapun teman-teman berada, jika teman-teman nanti keluar negeri atau teman-teman bertemu dengan orang yang bukan orang Indonesia, orang luar negeri, teman-teman tunjukkan bahwa kamu sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, berdaulat, merdeka, dan bermartabat. Seperti itu. Nah, kemudian juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif. Diskriminatif artinya adalah membeda-bedakan. Jadi mulai dari kelas kita, mulai dari rumah kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara teman maupun antara keluarga kita satu dengan yang lainnya. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Jadi kita harus hidup secara
seperti fitrahnya sebagai makhluk sosial, yaitu kita harus bersosialisasi dengan orang-orang, dengan sesama warga Indonesia. Kemudian juga yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan. Kita harus banyak belajar mengetahui sejarah Indonesia. Kemudian juga yang keenam, berperan aktif dalam pembangunan. Kita ikut serta dalam melakukan pembangunan nasional. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus melakukan tanggung jawab? Karena ternyata ada dampaknya teman-teman. Dampaknya adalah membuat diri sendiri dan orang lain merasa nyaman, aman, dan sejahtera. Kemudian juga mewujudkan tujuan negara Indonesia. Tahu nggak tujuan negara Indonesia itu apa? Kita bahas setelah ini ya. Tujuan negara Indonesia itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat, yang bunyinya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang isinya tentang tujuan negara Indonesia. Dapat kita rangkum menjadi hal-hal ini nih teman-teman. Jadi tujuan negara Indonesia itu adalah ada 4 poin penting. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini adalah tujuan negara Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara yang baik dapat ikut membantu mewujudkan tujuan negara ini. Karena di sini ada tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman sebagai pelajar tentunya sudah tahu dong apa kewajiban teman-teman sebagai pelajar, yaitu adalah untuk belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan teman-teman, mencerdaskan Indonesia. Nah, bagaimana yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi jika generasi bangsa Indonesia hanya memikirkan untuk bermain game online, dan game online. Dengan dalih, game online bisa menghasilkan uang, game online bisa belajar bahasa, game online bisa belajar ini itu, bisa bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi ternyata hal-hal itu juga tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk kita selalu atau terus-terusan bermain game online. Bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa jika yang kita lakukan adalah sesuatu yang berdasarkan nafsu belaka? Kenapa disebut nafsu? Teman-teman silahkan tanyakan pada teman-teman sendiri, kepada diri sendiri. Apakah selama ini bermain game online bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau hanya untuk senang-senang, ingin mendapat achievement atau mendapat peringkat, yang dimana untuk mendapatkan sebuah peringkat itu di sana adalah hawa nafsu kita yang akan bermain. Jadi jika teman-teman sudah mulai dikuasai hawa nafsu, teman-teman akan sedikit demi sedikit kehilangan keimanan kita. Contohnya, hafalan Al-Quran teman-teman sedikit demi sedikit mulai lupa. Benar tidak? Kira-kira Ustazah yakin deh teman-teman pasti sudah tahu hal yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Jika sampai hafalan teman-teman sudah hilang, berarti bagaimana yang harus teman-teman lakukan? Apakah tetap bermain game online dengan waktu yang sebegitu lamanya, atau teman-teman bisa mengatur diri sendiri untuk tetap bisa bermain tetapi tidak berlebihan? Buatlah kesepakatan dengan orang tua teman-teman, kapan teman-teman belajar, kapan teman-teman bermain game online. Buat kesepakatan yang bijaksana, karena teman-teman sekarang sudah mulai dewasa. Teman-teman harus bisa membedakan dan melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Bermain game itu bukan suatu yang sangat buruk sebetulnya, tetapi menjadi buruk adalah ketika kita mulai menyia-nyiakan waktu kita untuk yang seharusnya bisa dilakukan untuk hal yang lain.
Jadi jangan gunakan waktu teman-teman untuk bermain hal yang sia-sia atau melakukan hal yang sia-sia, bukan hanya bermain ya, melakukan hal yang sia-sia. Begitu teman-teman. Karena sudah banyak pengalaman yang katanya main game online itu supaya dapat uang, supaya ini, supaya itu. Tetap saja ketika teman-teman sampai dewasa pun belum tentu hal itu bisa tercapai, sedangkan kewajiban teman-teman akhirnya terbengkalai. Begitu. Ustazah sedih loh, dan mungkin juga orang tua kalian juga sedih. Kenapa? Karena ternyata persiapan yang Ustazah sudah siapkan untuk teman-teman, pembelajaran yang sudah Ustazah siapkan, atau hal-hal yang sudah disiapkan oleh orang tua kalian untuk kalian kalah dengan hanya oleh game online yang tidak punya nyawa dan juga tidak bisa menolong kalian nanti di akhirat. Begitu. Sedangkan sudah jelas bahwa Allah itu akan memudahkan jalan seseorang menuju surga, jalan seseorang yang sedang menuntut ilmu. Dan juga teman-teman juga pasti tahu bahwa ketika kita membantu orang tua atau mendengarkan orang tua itu pahalanya sangat banyak teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ini dan lebih bijak dalam menggunakan handphone, menggunakan gadget, dan juga memainkan game online. Baiklah, masuk kepada tugas. Hari ini teman-teman akan mengerjakan 2 tugas, yaitu mengerjakan evaluasi subtema 3 yang dengan esainya ya, halaman 126 sampai 128. Kemudian teman-teman membuat poster. Nah, ketentuan membuat posternya adalah sebagai berikut. Yang pertama, temanya adalah himbauan untuk mempertahankan kemerdekaan. Contoh yang teman-teman gunakan bebas, misalnya, ayo kurangi main game online, kita utamakan belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya seperti itu. Teman-teman boleh cari ide yang lain. Kemudian yang kedua, boleh digambar di kertas, atau teman-teman membuat poster digital menggunakan aplikasi desain poster seperti Canva, PixArt, dan lain-lain. Itu boleh, bebas, terserah teman-teman. Kemudian yang ketiga, dikumpulkan paling lambat besok ya untuk poster tanggal 21 Januari 2021 jam 12 siang. Sedangkan untuk evaluasi ditunggu hari ini jam 2 siang paling lama. Tolong langsung dikerjakan ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman langsung mengerjakan, apapun keadaannya, mau lagi bete, mau lagi males, mau lagi sebel, mau lagi senang, mau lagi happy, mau lagi apapun, tapi teman-teman sudah selesai mengerjakan kewajiban teman-teman, maka teman-teman akan punya waktu yang lebih luang tanpa dibayang-bayangi oleh tugas yang belum selesai. Oke, setelah ini Ustazah juga akan berikan sedikit pengumuman. Jadi karena materi tema F ini sudah selesai, kok cepet banget sih Ustazah? Iya, karena kita di pembelajaran di semester 2 ini waktunya sangat singkat teman-teman. Makanya Ustazah ambil pembelajaran yang sangat-sangat penting saja. Makanya besok UJK tema 6F di Google Form. Kemudian nanti di hari Senin buku tema F-nya teman-teman kumpulkan bersama dengan rapor dan juga donasi untuk korban bencana. Jadi teman-teman silakan mengumpulkan infak sehari 1.000 yang sudah teman-teman kumpulkan. Boleh berapa aja, atau boleh tanya sama orang tua mau memberikan donasi atau sumbangan atau tidak, yang nantinya akan kita salurkan kepada korban bencana, baik itu bencana banjir, baik itu longsor, dan lain-lain yang nanti akan dikumpulkan dalam suatu lembaga. Nanti akan dijelaskan kembali, insya Allah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan video ini, yang isinya juga ada teks dan voice note Ustazah. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Semoga hari ini pembelajarannya dapat bermanfaat, dapat masuk dalam hati, bermakna untuk teman-teman, dan juga apa yang tadi Ustazah berikan nasihat, mudah-mudahan teman-teman bisa memikirkan hal itu dengan baik.